Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya hadallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa sallallahu Muhammadul kalimul ghafar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa habibul mukhtar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad minal muhajirin wal ansor. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Ilham, Satria Ponpes Salafi Modern Riyadhah Kalam Sipa Banten, Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan hadis yang kemarin dalam kitab Fadilah Amal, yaitu hadis yang ke-7. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana rajula min bali hayyu min quda'ata aslama ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fastushida ahadahuma wa ukhiral akhiru syanata qala tal'atu nubadillah hi fara'aitu mu'akharu minhuma hilal jannata qabla syahidi fata ajabtu lidalika fa asbahtu fadakar dalika Nabi sallallahu alaihi wasallam audu kira li rasuli sallallahu alaihi wasallam alaisa qad sama ba'dahu madona wa salasi ta'ala fi raqaati wa kada war rakaat salat sanati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha menceritakan dua orang dari kabilah Bali, yaitu satu kaum keturunan Quda'ah, telah memeluk Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Salah seorang darinya mati syahid dan seorang lagi meninggal dunia setahun kemudian. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anha berkata, aku melihat dalam mimpi bahwa orang yang meninggal setahun kemudian itu dimasukkan ke dalam surga lebih dahulu daripada yang mati syahid. Aku merasa heran atas hal itu. Esok paginya, aku menceritakan mimpi itu kepada Nabi Muhammad SAW, atau mimpi itu diceritakan oleh seorang yang mendengarnya dariku kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, bukan orang yang meninggal kemudian itu telah saum sebulan penuh pada bulan Ramadan setelah kematian temannya dan mengajarkan sholat sebanyak 6.000 rakaat dan sekian-kian rakaat sholatnya selama setahun. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban At-Targhib. Apabila dalam setahun setiap bulannya dihitung 29 hari, berarti jumlah 348 hari, lalu dikalikan dengan sholat fardu 5 kali sehari ditambah lagi dengan sholat witir, maka jumlah rakaatnya bisa mencapai sekitar 6.960 rakaat. Kemudian jika setiap bulannya dihitung 30 hari, berarti jumlahnya 360 hari, lalu dikalikan dengan 5 kali sholat fardu ditambah 2 rakaat sholat tarawih, sholat sunnah rawatib dan sholat nawafil, maka tidak bisa kita bayangkan berapa banyak rakaatnya. Ibnu Majah radhiyallahu anhu juga pernah menceritakan kisah seperti ini secara terperinci dalam kitabnya. Abu Talha sendiri yang melihat peristiwa itu di dalam mimpinya menerangkan bahwa dua orang laki dari suatu kabilah datang menghadap Rasulullah SAW dan memeluk Islam secara bersamaan. Salah seorang di antaranya memiliki keberanian dan semangat yang tinggi untuk mati syahid dalam suatu pertempuran, sedangkan temannya yang lain meninggal dunia setahun kemudian. Selanjutnya dalam mimpi itu aku berada di pintu surga dan kedua orang itu pun berada di sana. Kemudian seorang muncul dari dalam surga dan persilahkan kepada sahabat yang meninggal setahun kemudian itu untuk memasuki surga, sedangkan temannya yang mati syahid itu dibiarkan menunggu. Tak lama kemudian muncul lagi seorang dari dalam dan persilahkan orang yang mati syahid tadi untuk masuk surga, sedangkan kepadaku yang mengatakan, sekarang belum saatnya bagimu untuk masuk surga, pulanglah engkau. Pagi harinya aku ceritakan peristiwa dalam mimpi itu kepada orang-orang. Semua merasa heran mengapa si syahid diizinkan masuk surga kemudian, padahal seharusnya dia yang masuk lebih dahulu daripada temannya. Mereka pun menceritakan hal itu kepada Nabi Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, apa yang kalian herankan? Mereka menjawab, ya Rasulullah, kami heran mengapa si syahid yang memiliki semangat tinggi dalam perjuangan agama masuk surga lebih akhir daripada kawannya yang meninggal setahun kemudian. Nabi SAW bersabda, bukankah dia beribadah selama 1 tahun lebih banyak daripada si syahid?
Benar, jawab mereka. Sabda beliau lagi, bukanlah dia telah saum selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan? Benar, jawab mereka. Rasulullah SAW bertanya lagi, bukankah dalam 1 tahun itu dia telah melaksanakan sholat lebih banyak? Benar, jawab mereka lagi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, perbedaan antara keduanya adalah seperti langit dan bumi. Kisah-kisah seperti ini juga terdapat dalam beberapa kitab hadis dan dalam Sunan Abu Daud disebutkan bahwa perbedaan waktu masuk surga antara kedua orang itu adalah 8 hari, yaitu setelah sahabat yang meninggal setahun kemudian itu masuk surga, maka 8 hari kemudian barulah si syahid masuk surga. Sesungguhnya kita tidak memahami betapa berharganya sholat. Rasulullah SAW beritahukan dalam sabdanya, penunjuk mataku ada dalam sholat. Hal ini merupakan bukti kecintaan beliau yang sangat besar terhadap sholat dan dipertanda bahwa sholat bukanlah hal yang biasa. Dalam sebuah hadis ceritakan ada 2 orang bersaudara, kakaknya meninggal dunia lebih dulu sedangkan adiknya meninggal dunia 40 hari kemudian. Kakaknya yang meninggal lebih dulu itu begitu terkenal kesolehannya sehingga orang-orang menyanjung namanya. Ketika hal itu diketahui oleh Nabi SAW, maka beliau bertanya pada mereka, bukankah adiknya yang meninggal kemudian itu seorang muslim? Mereka menjawab, betul, dia seorang muslim tapi derajatnya lebih rendah daripada kakaknya. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana kalian tahu seberapa tinggi derajatnya telah diangkat karena sholat yang dilakukan selama 40 hari sejak kematian kakaknya. Perumpamaan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang jernih dalam mengalir di depan pintu rumah seorang dan setiap hari ia mandi 5 kali di dalamnya. Apakah kotoran masih melekat tubuhnya? Kemudian beliau bersabda lagi, tahukah kalian sejauh manakah sholat yang telah dikerjakan selama 40 hari sejak kematian kakaknya itu telah meninggikan derajatnya. Ayat itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.